Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga muda Indonesia? Insya Allah semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya tetap semangat. Selamat datang di channel Dr. Amir Sufdi, ya, founder Neuroparenting Indonesia. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang mendengar apa itu neuroparenting. Bahkan bisa jadi ada yang sudah ikut kelas-kelas neuroparenting, ya kan? Agar lebih jelas ya, apa itu neuroparenting? Neuroparenting adalah satu model pengasuhan anak yang menggunakan tahapan tumbuh kembang otak anak sebagai pemandu untuk merancang kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak. Kita tahu neuroparenting aslinya itu sebetulnya neuroscience for parenting. Saya menyampaikan itu tahun 2008, ya. Kemudian kita di akhir 2008 itu kemudian kita jadikan neuroparenting dengan saya sowan kepada para guru besar, para guru ya, bertanya bolehkah seperti ini gitu ya. Ternyata silakan aja ketika saya bisa memberikan alasan apa itu neuroparenting. Neuroparenting berasal dari dua kata, neuro atau neuron, dan parenting. Neuro itu diambil dari kata neuron. Neuron itu adalah sel saraf. Parenting itu adalah pengasuhan. Jadi pengasuhan sel saraf. Kan? Sel saraf otak tentunya. Kalau neuron itu sel saraf otak. Nah, sel saraf otak ini atau neuron ini ternyata yang membangun otak. Seluruh otak kita ini dibangun oleh kurang lebih 100 miliar neuron. Referensi terkini kurang lebih 187 miliar neuron. Gitu ya. Nah, apa hubungannya antara sel saraf otak dengan pengasuhan anak, dengan parenting? Neuroparenting berasal dari kata neuron dan parenting. Apa hubungannya antara neuron sama parenting? Ya. Riset neuroscience terkini membuktikan bahwa ada hubungan yang sangat erat sekali antara perilaku manusia dan aktivitas otaknya. Dengan menggunakan satu alat yang namanya PET, positron emission tomography, ya, para ahli menemukan hubungan tersebut. Termasuk dalam pengasuhan, termasuk dalam pendidikan, apalagi kajian-kajian terkini dengan masalah pendidikan sangat luar biasa ya, hubungannya antara pendidikan dan aktivitas otak anak. Ayah bunda keluarga muda Indonesia yang berbahagia, neuroparenting mengajarkan beberapa hal. Salah satunya adalah, ya, yang pertama adalah bagaimana membangun tujuan utama pengasuhan. Neuroparenting memberikan satu tips ya, bahwa tujuan utama pengasuhan, silakan teman-teman membuat tujuan-tujuan utama yang lainnya, cuma ada tujuan utama yang teman-teman harus kawal dengan baik dalam pengasuhan. Tujuan utama pengasuhan adalah, menurut perspektif neuroparenting ya, adalah membangun kepemimpinan anak. Loh, kok membangun kepemimpinan anak? Ya, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk hidup di bumi ini menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang khalifah fil ard, pemimpin, pengaman, pemakmur bumi. Maka untuk bisa menjadi pemimpin di bumi ini, maka salah satu ilmunya, kalau Koses and Posner mengatakan salah satu skillnya harus pemimpin, kepemimpinan. Koses and Posner mengatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar knowledge, tapi dia juga merupakan sebuah skill, keterampilan. Nah, ternyata ayah bunda keluarga muda Indonesia, ternyata skill, keterampilan untuk memimpin ini sudah bisa kita cicil sejak anak usia dini. Ya. Apa sih keterampilan memimpin itu?
Causes and Posner memberikan sebuah gambaran yang sangat besar ya. Salah satunya adalah yang dikatakan terampil memimpin itu ketika dia mampu melakukan satu aktivitas yang namanya decision making, memilih dan memutuskan. Bukan hanya itu, mampu merencanakan. Bukan hanya itu, mampu menilai baik dan buruknya, yang lain-lainnya banyak. Ya. Nah, ternyata aktivitas itu melibatkan satu bagian otak yang namanya prefrontal cortex pada anak. Ya, prefrontal cortex bagian otak yang ada di belakang dahi ini pada anak-anak tumbuh sempurna, ya, tumbuh mulai kita bisa asuh sejak anak sekitar usia 6 tahunan, 7 tahunan, ya. Meskipun usia 2 tahun bahan prefrontal cortex itu sudah mulai muncul, tapi kita mulai latih sekitar 6 tahunan, ya. Di dalam memilih dan memutuskan, ternyata teman-teman, dalam memilih dan memutuskan ternyata ada keterlibatan piranti-piranti otak yang lain yang semuanya sudah ada pada dikala anak usia dini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, neuroparenting mengajarkan bahwa kepemimpinan yang seperti apa? Kepemimpinan yang memiliki 3 karakter. Karakter saya sari-sarikan akhirnya menjadi 3 karakter. Ya, kepemimpinan yang diharapkan di dalam pengasuhan neuroparenting itu ada 3. Yang pertama adalah pemimpin yang tangguh. Ya, pemimpin pada prinsipnya adalah memimpin dirinya sendiri. Ya, pemimpin yang tangguh yang pertama. Ya, ini bisa Anda kawal dengan baik ketika anak usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua adalah cerdas dalam arti anak-anak sudah mulai latihan problem solving sederhana gitu ya, mengambil keputusan yang sudah semakin agak sulit dikit, problemnya sudah semakin besar gitu ya, membuat perencanaan yang lebih besar gitu ya. Ini perlu kecerdasan. Yang ketiga adalah akhlaknya mulia. Jadi pemimpin yang diharapkan di dalam proses pengasuhan anak berbasis kinerja otak ini adalah pemimpin yang tangguh, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berakhlak mulia. Untuk melakukan itu ada 9 otak asuh yang teman-teman harus wajib, ya tanda kutip, ketika Anda belajar neuroparenting, memahami, belajar ada 9 otak asuh. Ya, yang 9 otak asuh ini sudah mulai berkembang saat anak usia 0 sampai 7 tahun. Oke ya, ada yang namanya batang otak, ada yang namanya amigdala, ada yang namanya cerebellum, ada yang namanya Broca Wernicke, ada yang namanya lobus parietalis, insula, ada yang namanya basal ganglia, ada namanya hippocampus, ada yang namanya hipotalamus, ada namanya prefrontal cortex. Ini semuanya kita akan pelajari untuk memandu orang tua mengasuh anak. Kenapa demikian? Karena 9 otak asuh ini ya tumbuh dan berkembangnya tahap demi tahap. Nggak langsung jreng gitu sempurna gitu ya. Tahap demi tahap. Anak baru lahir, otak anak kurang lebih 40-45%. Usia 7 tahun kurang lebih sudah 85% sampai 90%. Ya. Masuk usia 12, 13, 14 tahun, otak anak sudah 95%, kurang sisa 5% diselesaikan nanti ketika anak usia 21 tahun, kalau delaynya sampai 24 tahun. Nah, ini sebuah kerangka yang membantu. Nah, teman-teman silakan belajar parenting yang lainnya ya. Neuroparenting membantu memberikan satu tools ya berdasarkan bagaimana otak itu mengalami tumbuh dan berkembang. Ya. Untuk membangun ini ternyata orang tua harus memiliki skill ya untuk menjadikan anak itu berpemimpinan yang tangguh, cerdas dan akhlak mulia. Kemudian Anda mempelajari 9 otak asuh sebagai pemandunya. Ternyata orang tua harus memiliki skill. Ya, bukan sekedar knowledge tapi skill. Skill apa? Skill berpikir. Ya, agar bisa mengasuh dengan yang baik. Keterampilan berpikir apa minimal 2. Keterampilan berpikir rasio atau kognitif
dan keterampilan berpikir emosi. Dua keterampilan ini teman-teman pelajari benar-benar sehingga teman-teman bisa mengawal proses pengasuhan dan pendidikan secara sempurna. Sudah cukup ini, masih kurang satu lagi, ya, masih kurang satu lagi, yaitu kecakapan membimbing. Ya, biasanya teman-teman mengenali dengan coaching, ya. Coaching nggak serumit memang coaching ada tingkat-tingkatannya, ya. Ini untuk menjadi orang tua yang cerdas, ya. Cukup menjadi coaching yang sederhana. Neuroparenting memberikan panduan itu sehingga teman-teman bisa mendampingi anak-anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya. Semuanya ini merupakan rangkaian 5 hal yang teman-teman wajib pelajari, ya, yang teman-teman bisa jadikan bekal untuk mengasuh anak-anak Anda menjadi generasi hebat Indonesia, menjadi generasi robbani. Saya Dr. Amir Sudi, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.